Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kelompok Wookiee terus mencari tetapi tidak ada apapun di sini selain lumpur dan tanah. Hah, langkah yang bagus jika aku bisa mengambil tombak itu. Wookiee menelan ludahnya sambil melihat tombak yang tercipta dari 11 keinginan. Di mimpimu, si Hunlin menenangkan, jenis kehancuran ini tidak dapat disentuh karena ini adalah jurus pamungkas seorang kaisar sebelum kematian. Isinya adalah kekuatan kehendak surga, kekuatan dan niat sang kaisar untuk bertarung sampai akhir. Ini adalah niat yang paling keras kepala, belum lagi kita, bahkan kaisar dengan 12 wasiat pun tidak menginginkan bagian darinya. Karma dari hal ini terlalu besar, atau seseorang akan datang ke sini untuk menguburkan kaisar, tidak ada yang bisa menyentuh serangan mematikan ini, itu sebabnya mayat kaisar masih ada di sini. Dia dengan lembut menghela nafas pada saat ini. Seorang kaisar dengan 11 wasiat sangat dihormati dan memiliki keturunan sendiri. Sayangnya, saat ini belum ada seorang pun yang memberinya penguburan yang layak. Itu bukan karena anak-anaknya tidak berbakti tetapi karena mereka tidak berdaya dalam melakukan hal tersebut. Kelompok itu menatap ke arah kaisar lagi dan merasa sangat menyesal atas akhir yang menelan makhluk yang dulunya hebat ini. Gemuruh. Tiba-tiba, aura kehancuran melanda dunia. Jalan besar yang megah terbentang di langit seperti jembatan seolah-olah itu terbuat dari logam Crimson Flame ilahi. Ledakan. Seseorang berjalan melintasi jalan ini. Setiap langkah menghancurkan hukum terdekat. Itu adalah seorang pemuda yang tampaknya lebih muda daripada Wookiee, sekitar 15 hingga 16 tahun. Sayangnya, dia memiliki aura yang melonjak dengan mahkota seorang kaisar. Dia memiliki 3 pedang panjang di punggungnya. Mereka memancarkan energi besar dengan 3.000 dao yang melayang di sekitar masing-masingnya, tampaknya mampu menopang 3.000 dunia. Meskipun pedang-pedang itu terhunus, pedang-pedang itu masih memberikan perasaan bahwa satu tebasan dari pedang itu dapat memotong segalanya. Setiap langkahnya sudah cukup untuk menghancurkan dunia, membuat orang lain kehabisan napas. Para tetangga yang lebih lemah akan langsung berlutut saat melihatnya. Ini adalah Kaisar Agung yang asli, tetapi yang lebih mengejutkan, dia ada di sini secara langsung, bukan avatar Dao. Kehadiran seorang kaisar membuat penonton menjadi konyol. Namun anehnya, kaisar ini tidak menyembunyikan aura pemerintahannya sama sekali. Dia membiarkan menjadi pembohong dan menghancurkan dunia dengan cara yang arogan, itu memberi kesan negatif pada semua orang tentang dirinya. Meskipun kaisar tidak terkalahkan, banyak yang tidak mempunyai sikap seperti ini. Mereka setenang gunung. Hal ini tentu saja tidak terjadi pada kasus yang satu ini. Dia mendominasi dan bersemangat, melakukan apapun yang dia inginkan tanpa ragu-ragu. Oh ibu, siapakah yang jenius itu? Seorang kaisar agung di usia yang begitu muda. Itu menantang surga, kenapa aku belum pernah mendengar tentang pemberian pemerintahan baru-baru ini? Wookiee berteriak dan berkata, itu Kaisar Langit Wildad, bukan seorang pun dari generasi ini. Si Hunlin memandangi kaisar yang menjauh dari mereka dan berkata, setelah bertahun-tahun, dia masih sombong seperti sebelumnya, tidak ada perbaikan pada karakternya. Anak nakal, saya belum pernah mendengar tentang Kaisar Agung ini. Wookiee menjadi penasaran. Bam, Wu Fengying menirukan lagi dan menyampaikan dengan tajam, itu karena kamu lari dan bermain. Saat ayah mengajari kami tentang sejarah Kaisar di Pure, Wildad adalah Kaisar Agung paling terkenal di Murni, yang selamanya tercatat dalam catatan sejarah. Dia memikul kehendak surga pada usia 30 tahun, itu pencapaian yang luar biasa. Sial, pada usia 30. Kalau begitu, dia adalah seorang jenius tertinggi, dia pasti seorang kaisar agung dengan 11 keinginan. Wookiee terkejut. Tidak, dia hanya punya satu keinginan. Si Hunlin menenangkan geli. Apa? Wookiee hampir tenggelam oleh air liurnya setelah mendengar ini. Dia akhirnya sadar kembali dan berkata, senior, apakah kamu bercanda? Seorang kaisar agung di usia 30 tidak ada bandingannya. Bahkan kaisar dari benteng kita tidak bisa menandinginya. Bagaimana bisa ada seorang kaisar dengan hanya satu keinginan di dunia ini? Mustahil. Ingatlah bahwa kaisar mempunyai 3 kesempatan untuk memikul kehendak surga.
Misalnya, seseorang yang tidak berbakat seperti Kaisar Suci masih memiliki 3 surat wasiat. Jadi, bagaimana mungkin si jenius ini hanya punya 1? Itulah mengapa dia akan selalu dikenang dalam sejarah sebagai kaisar yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak dapat ditiru dengan 12 istana tetapi hanya 1 kemauan. Saya cukup yakin belum ada seorang pun yang pernah mencapai hal ini sebelumnya, tidak hanya terbatas pada Pure tetapi juga di 13 benua. Wookie ternganga mendengar ini, 12 istana tetapi hanya 1 yang akan. Itu sangat tidak masuk akal. Pembalikan fana yang diperintahkan Dewa Kuno untuk membunuh, apakah benar? Feng Ying mengajukan pertanyaan berbeda. Dia mengetahui cerita Kaisar. Ya, Dewa Kuno pembalikan fana memberikan perintah yang mengarah pada situasi saat ini, sebuah keajaiban unik sepanjang zaman. Sungguh menakjubkan bahwa dia masih hidup sampai sekarang. Hunlin dengan senang hati menjelaskan. Yah, apa yang sebenarnya terjadi? Senior, beritahu aku. Wookie merasakan serangga penasaran itu menggigitnya. Itu salahmu karena mengaku keluar saat pelajaran sejarah. Feng Ying menyorotinya lagi dan dia hanya membalasnya dengan senyuman canggung. Si Hunlin tidak keberatan sama sekali. Dia menemukan tempat untuk duduk dan menjelaskan, Wildad adalah seorang jenius luar biasa dari garis keturunan kekuasaan dengan 3 kaisar. Dia menunjukkan bakat luar biasa di usia muda, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Jin Ge dan Ren Zheng akan sepenuhnya dibayangi olehnya. Sejauh itu, Wookie terkejut. Baik Jin Ge dan Ren Zheng adalah talenta terbaik di masa kini tetapi mereka masih kalah dengannya. Hanya dunia iblis yang bisa digunakan untuk menggambarkan bakatnya saat itu. Pada usia 10 tahun, dia telah menyelesaikan semua rahmat hukum dari Kaisar Agungnya yang ketiga. Pada usia 15 tahun, dia benar-benar tak tersentuh. Ya, beritahu aku, kata Hunlin. Sangat jahat, Wookie harus mengakuinya. Semuanya berjalan lancar bagi Kaisar karena dia tidak dapat dihentikan bahkan sebelum memikul kehendak surga. Lawan mudah dikalahkan, mereka yang berasal dari generasi yang sama tidak bisa bersaing sama sekali. Sedangkan untuk ahli yang lebih tua, dia hanya perlu mengumpulkan selama 10 hari atau lebih sebelum segera mengejar dan mengalahkan mereka. Karena bakatnya dan mencetak yang mudah, ia menjadi angkuh dan memandang dunia dengan jelek. Sikapnya selalu sama, seperti yang Anda lihat sebelumnya, arogan dan terang-terangan. Hunlin menenangkannya karena tidak setuju. Yah, bisakah kamu menyalahkan dia? Siapapun yang akan bersikap arogan seperti itu jika mereka berada di posisinya. Hal yang sama juga berlaku pada saya. Wookie menyatakan, ya, hidup yang mudah tidak selalu merupakan hal yang baik. Hunlin mengangguk, pada usia 30 tahun yang hampir memikul kehendak surga, dia memang memiliki saingan tertentu tetapi dia inovatif jenius ini dan juga sekte pria itu, sama sekali tidak takut pada saat ini. Dalam kegilaannya, dia seorang gadis penyintas yang beruntung, seorang manusia, dari sekte tersebut. Petik 2. Hunlin berhenti sejenak sebelum melanjutkan, pada hari kedua, dia pergi untuk mendapatkan kehendak surga. Ini sebenarnya adalah masalah yang sangat kecil bagi gadis itu, tetapi tidak ada yang mengira bahwa ini memiliki garis keturunan Dewa Kuno pembalikan fana. Dia kemudian pergi mencari Dewa Kuno. Dewa Kuno pembalikan fana. Wookie berkata, dari 100 Rakita, orang keempat di dunia yang memiliki 12 totem, kebanggaan ras iblis. Ya, si Hunlin menegaskan, meskipun garis keturunannya sangat jauh dari Dewa Kuno, dipisahkan oleh generasi yang tak terhitung banyaknya, namun Dewa Kuno menjadi marah setelah mengetahui dan memerintahkan kepala Wildad. Sementara itu, Kaisar Muda hanya mendapatkan 1 kehendak surga. Semua orang percaya bahwa dia bisa mendapatkan 4 kali ini tetapi para jenderal di bawah Dewa Kuno menyela sehingga dia harus menyerah. Meskipun proses kenaikannya dipersingkat, Kaisar Langit Wildad masih cukup kuat dan berhasil bertahan. Mengapa? Nenek moyangnya dan ras surga percaya bahwa dia bisa menjadi Kaisar Agung dengan 12 wasiat, jadi 3 Kaisar Agung dari klannya pergi untuk melindunginya, bahwa mengetahui Dewa Kuno pembalikan fana telah memberikan perintah pembunuhan. Si Hunlin menjadi bersemangat dengan darahnya yang mendidih pada bagian cerita ini, langkah itu benar-benar membuat Dewa Kuno marah. Dia secara pribadi mengambil tindakan dan mengalahkan Kaisar Agung ketiga. Namun demikian, di bawah pengawalan leluhurnya, Kaisar Muda itu berhasil lolos. Sayangnya, Dewa Kuno tidak membiarkan hal ini berlalu dan melanjutkannya.
Keempat kaisar yang melarikan diri benar-benar berlumuran darah. 1 lawan 4 kaisar agung. Pembalikan fana, dewa kuno sangat menantang surga, dia pasti tidak terkalahkan. Wuki merasakan kegembiraan dan kebanggaan yang sama mengalir dalam dirinya. Memang benar, dia bukan hanya dewa kuno tapi juga iblis besar dengan keturunan raja manusia. Beberapa bahkan dikira sebagai kedatangan kedua dari 6 Dao Monarch. Perlu diingat, dewa kuno juga pernah berperang melawan kaisar gelombang dan selamat. Dari sini, Anda bisa membayangkan kekuatan yang luar biasa. Melawan gelombang kaisar, Wuki menarik napas dalam-dalam. Gelombang kaisar adalah legenda. Dia berasal dari ras iblis, ras ketujuh yang memiliki 12 wasiat. Namun, pencapaian terbesarnya bukanlah 12 wasiatnya. Ia menggunakan 11 istana untuk memikul 12 surat wasiat. Ini melampaui hukum satu wasiat per istana. Dia adalah satu-satunya orang di dunia saat itu yang mampu melakukan hal tersebut. Sayangnya, dia kemudian jatuh ke eksekusi surgawi atau statusnya saat ini tidak akan kalah dari kaisar dunia dan rekan-rekannya. Dengan demikian, fakta bahwa dewa kuno pembalikan fana dapat bertarung melawan kaisar gelombang jelas merupakan pencapaian yang mencapai ratusan ras. Lalu bagaimana kaisar langit Wildad menghindari bencana ini? Wu Fengying bertanya. Pengadilan surgawi. Hunlin masih menatap ke arah kaisar dan berkata, itulah yang saya dengar. Beberapa kaisar besar dari organisasi ini keluar untuk memohon kepada kaisar muda. Orang luar tidak mengetahui detailnya tetapi klannya membayar sumber daya dalam jumlah besar. Ditambah lagi, sang kaisar muda tidak lagi diizinkan untuk mendapatkan lebih banyak kehendak surga. Pembalikan fana dewa kuno akhirnya berhenti setelah kondisi ini. Kelompok itu sangat mewaspadai nama ini. Semua orang di 13 benua mengetahui bahwa dunia langit adalah pilar surga yang terbesar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa istana adalah asal-muasal seluruh ras. Sangat sedikit yang berani memprovokasi organisasi ini. Itu hanya akan melibatkan dirinya pada hal-hal besar yang berkaitan dengan perlombaan surga. Bahkan para kaisar pun cukup berhati-hati ketika berhadapan dengan kelompok ini. Tapi pembalikan fana, dewa kuno masih sangat menakjubkan. Sang putri menyatakan dengan emosional. Bahkan sebelum pengadilan surgawi, dewa kuno masih menuntut ganti rugi besar dari klan kaisar langit Wildad selain menyegel masa depannya. Pengadilan tidak akan memberikan rasa hormat yang sama kepada orang lain. Itu karena dia adalah dewa kuno yang bisa melawan kaisar 12 wasiat. Si Hunlin mengangguk, bakat kaisar muda benar-benar sempurna, itu sebabnya seluruh ras menaruh harapan besar padanya, kemungkinan besar, pengadilan langit juga merasakan hal yang sama, bahwa ia bisa mendapatkan 12 surat wasiat. Tapi setelah kekacauan dengan dewa kuno pembalikan fana, pihak istana mungkin menyerah. Jika itu jenius lainnya, pihak istana mungkin tidak akan ikut campur karena dewa kuno ini sangat berpengaruh dan dicintai oleh ratusan ras. Dia menjadi sedikit termenung setelah menyatakan ini. Di masa lalu, pemerintah tidak akan peduli dengan 100 ras, tetapi setelah Kaisar Hun, status 100 ras melonjak. Dalam beberapa generasi, mereka bahkan lebih cemerlang dari balapan ketiga tersebut. Kaisar Agung yang aneh. Wu Qi akhirnya menyimpulkan, seorang jenius ulung akhirnya menjadi seorang kaisar hanya dengan satu keinginan. Si Hunlin tersenyum dan menenangkan hatinya, sayangnya, Kaisar Langit Wildad masih tidak berubah setelah bertahun-tahun, dia masih sombong dan angkuh seperti sebelumnya. Kelompok itu berpikir, beberapa kaisar lain mungkin sama sombongnya tetapi mereka tidak akan mengungkapkannya secara eksplisit. Mungkin kaisar muda menjadi seperti ini karena kurangnya tantangan dan kegagalan di awal kehidupannya. Semua kaisar lainnya harus berjuang dan menerobos kesulitan yang tak terhitung banyaknya sebelum akhirnya membuktikan Grand Dao mereka menjadi seorang kaisar. Sedangkan Wildad, dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk mengalahkan rekan-rekannya. Apalagi kecepatannya juga terlalu cepat. Mereka yang lebih kuat darinya kemarin akan jatuh keesokan harinya. Jenius ini tidak pernah merasakan kepahitan sehingga ia menjadi seorang kaisar yang kurang memiliki visi dan ketenangan. Serangkaian ledakan terdengar tidak lama setelah kedatangan kaisar. Banyak penggarap berlari ke arah itu tepat di belakang kaisar. Apa yang mereka lakukan? Wu Qi bertanya, apakah mereka mencoba mengikuti jejaknya dan mendapatkan harta karun? Mungkin saja benar.
Kaisar tidak akan dengan mudah meninggalkan guanya, jadi kemunculannya yang tiba-tiba di sini mungkin berarti dia menginginkan sesuatu, mungkin harta abadi. Hunlin berspekulasi, ada terlalu banyak harta rahasia yang terkubur di sini, mengikuti seseorang dapat memberikan lebih banyak petunjuk. Benar sekali, Kaisar bisa makan daging dan gorengan kecil seperti kita juga bisa makan sisa. Ditambah lagi, membuka satu jalan akan membuatnya cukup aman. Mata Wuki berbinar. Haha, senior, haruskah ikut kita juga untuk melihat apa yang sedang digali oleh Kaisar Muda? Kami tidak akan mencuri apapun, memperluas wawasan kami saja sudah cukup. Dia segera mendekati Hunlin dan bertanya. Wu Fengying segera menyorotnya, kalau begitu pergilah sendiri. Apakah kamu tidak mendengar Tuan Muda Li? Dia ingin kita menunggunya di sini. Kemana perginya adik perempuanku yang sombong? Wuki segera mengejek, sejak kapan kamu menjadi begitu patuh? Aku tidak tahu kamu adalah anak yang baik. Anda, digoda oleh kakaknya seperti ini membuatnya malu, tetapi dia dengan cepat mengusapnya, sepertinya siap untuk memukulnya secara brutal. Pemuda yang ketakutan itu langsung bersembunyi di belakang si Hunlin. Sementara itu, Putri Jilin cukup terhibur dengan kedua kakak beradik ini. Wuki tidak menyerah dan meraih lengan Hunlin, senior, kita hanya akan melihat-lihat, mungkin Kaisar Muda akan menemukan harta yang luar biasa. Jika itu masalahnya, kami bisa kembali dan melaporkannya pada bangsawan Muda Li. Yah, kita akan pergi sekilas dan kembali. Hunlin kalah dari pemuda yang bersemangat. Ditambah lagi, dia ingin melihat apa tujuan Kaisar Muda itu. Pada akhirnya, rombongan juga melakukan perjalanan menuju ke arah Kaisar. Para junior relatif tenang karena ada dewa tertinggi seperti si Hunlin bersama mereka. Hehehe, senior, saya ingin tahu tentang sesuatu, bolehkah saya bertanya? Wuki tersenyum sepanjang jalan. Berhentilah sejenak yang aneh. Saya akan berpikir untuk menjawabnya asalkan itu bukan sesuatu yang tercela. Hunlin memegang mata samping. Dewa tertinggi ini tidak memiliki postur tubuh yang sama sekali dan bergaul dengan baik dengan para junior. Yang rendahan ini hanya ingin bertanya, senior, apakah kamu lebih kuat dari Wildad Heaven Emperor? Ten saja, aku hanya penasaran. Wuki tersenyum dan bertanya. Kedua wanita itu langsung menjadi perhatian setelah mendengar pertanyaan itu. Topik kekuatan antara dewa tertinggi dan kaisar selalu menjadi hangat. Tentu saja, ini terbatas pada level rendah, tidak ada gunanya memperdebatkan seseorang setingkat kaisar dunia versus dewa tertinggi. Banyak yang berpikir bahwa dewa tertinggi dengan 5 hingga 6 totem sama kuatnya dengan seorang kaisar dengan 3 wasiat karena jika ada jarak di antara keduanya, jaraknya akan sangat kecil. Saya hanya dewa kecil, tidak bisa mencapai puncak. Saya tidak bisa dibandingkan dengan para kaisar. Hunlin dengan rendah hati menjawab tanpa ragu-ragu. Tentu saja kelompok itu tidak mempercayainya sepenuhnya. Dia masih dewa tertinggi dengan 3 totem. Ini adalah keuntungan besar karena dia jauh lebih kuat daripada yang memiliki 3 totem tetapi tidak dalam satu set. Paman Lin, nenek moyang di klanku semuanya memujimu sebagai dewa tertinggi yang kuat, yang bahkan bisa melebihi 4 totem. Tolong beritahu aku, sang putri dengan genit bertanya setelah mendengar jawaban yang rendah hati. Orang tuamu terlalu baik. Hunlin berkata, ada terlalu banyak orang yang lebih kuat dariku di dunia ini, terutama para kaisar yang memiliki kehendak surga. Totem kami tidak bisa dibandingkan dengan itu, meskipun mereka berada dalam satu set. Hehe, kita tidak akan membicarakan tentang kaisar, hanya kaisar langit Willand. Wuki tidak menyerah. Junior lainnya juga penasaran. Topik ini selalu diperdebatkan dengan hangat tetapi mereka ingin mendengarkan Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Ini akan jauh lebih meyakinkan. Jika kita hanya membicarakan satu kehendak surga, maka saya agak percaya diri. Bagaimanapun, seorang kaisar harus memiliki 3 simbol sebelum memahami misteri 4 simbol di istana dan anima. Hunlin berpikir sejenak sebelum menjawab, dengan set ketigaku, aku bisa menghadapi 1 dengan 1 istana. Sayangnya, Kaisar Langit Wildad menyampaikannya karena dia adalah kasus khusus, terlalu sulit untuk mengukurnya. Ini karena bakatnya terlalu besar, banyak hukum tertinggi yang dibatalkan olehnya setelah beberapa saat, dia akan bisa melihat melalui celah tersebut dan memberikan pukulan fatal. Saya mendengar banyak 1 atau 2 totem dewa tertinggi telah jatuh ke tangan, bahkan ada yang 3.
Hunlin masih mengisyaratkan sangat konservatif, secara keseluruhan, saya masih cukup percaya diri untuk tampil maksimal. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, dia juga tidak bisa melakukan apapun padaku. Para junior yakin Hunlin masih merasa rendah hati dalam menanggapinya. Lalu berapa banyak totem yang dibutuhkan untuk melawan seorang kaisar dengan 3 wasiat? Feng Ying bertanya. Tidak ada standar untuk ini. Hunlin menjelaskan, kaisar dengan 3 keinginan juga memiliki perbedaan dalam kekuatan, senjata, garis keturunan, dan dao yang berbeda. Misalnya, jika Anda memiliki senjata hukuman surga atau lawan memiliki gulungan surga tinggi, itu akan mengubah segalanya. Misalnya, dewa tertinggi bintang Stomper yang muncul baru-baru ini, garis keturunan 9 kuali miliknya menarik. Meskipun aku belum pernah melawannya sebelumnya, menurut pendapat pribadiku, kumpulan totem dan garis keturunannya memungkinkan dia melawan dewa tertinggi dengan 11 totem. Lanjut Hunlin, mari kita bicara tentang Kaisar Langit Wildad sekarang. Dia mungkin hanya memiliki satu keinginan tetapi bakatnya tidak ada bandingannya. Terlebih lagi, ketiga pedangnya adalah senjata penindasan prenatal. Oleh karena itu, dia seharusnya bisa melawan seorang kaisar dengan 2 keinginan. Mereka yang bisa menjadi seorang kaisar biasanya dimulai dengan 3 keinginan. Jika seorang kaisar hanya memiliki 2, itu menunjukkan bahwa latar belakang lebih rendah dan telah meninggalkan setidaknya 1 proses kenaikan. Oleh karena itu, sumber dayanya tidak boleh menandingi orang lain, seperti Kaisar Langit Wildad. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, kaisar muda tidak lebih lemah dari kaisar yang memiliki 2 keinginan. Hunlin dengan sabar memberikan situasi kepada ketiga juniornya. Lalu bagaimana dengan Kaisar Suci? Dia memiliki 3 surat wasiat. Seberapa kuat dia? Sang putri memikirkan kaisar unik lainnya. Aku tidak tahu. Hunlin menggelengkan kepalanya, saya belum pernah melihat Kaisar Suci sebelumnya, tetapi dia adalah seorang legenda, bukan hanya karena dia adalah model yang hebat tetapi juga karena hati daunnya. Dia dihormati oleh seseorang seperti Kaisar Dunia, pasti ada logika. Hanya sedikit orang di dunia ini yang pernah melihatnya beraksi sehingga sulit untuk menyimpulkan apapun tentang kekuatan. Saya percaya bahwa meskipun bakat Kaisar Suci kurang tetapi dia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kaisar lain berdasarkan pengalaman dan pemolesan selama bertahun-tahun. Dia tentu saja lebih kuat dari Kaisar 3 wasiat lainnya, tetapi untuk tingkat pastinya, saya tidak bisa menebaknya. Ditambah lagi, bahkan jika beberapa kaisar ingin berperang, mereka tidak akan memilih legenda seperti Kaisar Suci. Kelompok itu mengangguk, menyetujui logikanya. Setelah meninggalkan yang lain, Li Qiye melakukan perjalanan melalui sebagian hutan belantara untuk mencapai daerah yang sangat terpencil, jarang dijangkau oleh orang lain. Itu adalah gundukan kecil, sama sekali tidak mencolok di lautan pegunungan yang menjulang tinggi. Namun jika seseorang cukup memperhatikan, mereka pasti akan memperhatikannya karena alasan yang sangat sederhana. Lumpur di alam liar semuanya berwarna hitam karena darah kering. Sedangkan gundukan ini, lumpur di sekitarnya berwarna hitam biasa. Kedua warna itu serupa tetapi perbedaannya memang ada. Artinya tempat ini tidak pernah berlumuran darah. Li Qiye berangkat dan berdiri di depan sebuah batu besar berwarna abu-abu, setinggi manusia. Itu juga cukup umum dan tidak perlu menarik perhatian khusus. Dia meletakkan kedua tangannya di atasnya dan perlahan menutup matanya seolah sedang tidur. Setelah sekian lama, simbol-simbol kecil muncul di sana dan mengalir ke tangan seperti ular roh sebelum menghilang sama sekali. Berdengung, gelombang muncul-muncul di batu besar dan dia menghilang dalam sekejap mata. Saat berikutnya, dia sedang berdiri di lorong sebuah istana kuno. Dia menarik napas dalam-dalam dan menikmati aura tempat ini. Santo, aku di sini untuk membicarakanmu, kata Li Qiye. Ledakan. Dalam sepersekian detik ini, sebuah tangan tua muncul entah dari mana dan mencengkeramnya, mendorongnya ke dinding. Li Qiye tidak merasa terganggu dengan perkembangan yang tiba-tiba itu dan berkata dengan datar, Pak Tua, ini tidak akan membuat takut. Jika saya orang luar, saya tidak akan datang dengan sopan. Di akhir kalimatnya, tangan itu tiba-tiba menghilang kembali ke lokasi yang tidak diketahui. Li Qiye tertawa kecil dan merapikan jubahnya sebelum berjalan menyusuri lorong. Di ujungnya ada aula utama besar yang disangga oleh banyak pilar batu.
Itu tanpa hiasan, tanpa dekorasi yang tidak perlu, bahkan lukisan di dinding pun tidak. Tidak ada singgasana di tengahnya juga, hanya tempat duduk melingkar yang terbuat dari rami. Seorang lelaki tua duduk di atasnya tanpa bergerak sama sekali, seolah-olah hal ini telah terjadi selama jutaan tahun. Dia mengenakan jubah yang dulunya berwarna abu-abu. Sekarang warnanya putih karena detak waktu. Meski begitu, tetap bersih tanpa setitik pun debu. Rambutnya juga beruban, menutupi bahunya. Mereka sudah kering dan sepertinya mati total. Ada 2 sayap yang tumbuh di belakang tulang rusuknya. Namun, mereka juga layu. Bulu-bulunya berwarna abu-abu tanpa kilau apapun. Mereka terkulai, tidak mampu mengangkat diri. Dia duduk di sana dengan mata tertutup. Seseorang bahkan akan mengira dia sudah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Li Qiye tersenyum dan mengambil kursi rami lainnya untuk duduk di depannya. Aura suci tempatmu cukup lemah sekarang. Li Qiye melihat sekeliling dan berkomentar setelah duduk. Makhluk tua itu akhirnya membuka matanya. Untaian cahaya dimuntahkan seperti lahirnya 3000 dunia baru. Namun, untaian ini dengan cepat menghilang, memperlihatkan matanya yang sudah tua. Mereka kacau, tidak lagi mampu melihat dunia dengan jelas. Apakah kamu tidak takut aku berubah? Suara lemahnya terdengar seperti dia diambang kematian. Mengubah? Bagaimana? Li Qiye terkekeh sebagai jawaban, hati Daomu telah dipoles selama lebih dari setengah zaman. Anda bertahan di tahun-tahun paling kejam dan tidak berubah selama kehancuran zaman Anda. Apa gunanya berubah sekarang? Ini bukan lagi duniamu. Itu benar. Lelaki tua itu bergumam dan akhirnya memperhatikan Li Qiye dengan baik. Aku mengerti. Anda tidak hanya memiliki tubuh asli Anda di generasi ini, tetapi Anda juga memiliki beberapa kitab surgawi. Hanya item eksternal untuk dukungan, hati Dao saya adalah hal yang akan membuat saya abadi. Li Qiye tersenyum. Sayangnya, berapa banyak orang bijak yang bisa seperti Anda dan tidak melupakan niat awal mereka. Semakin banyak waktu berlalu, semakin mudah untuk melupakan diri sendiri, atau bagaimana penampilan seseorang di masa mudanya. Kata lelaki tua itu dengan lembut. Tetapi kamu belum lupa, bahkan kematian pun tidak dapat merenggut hal itu darimu, orang suci yang tidak pernah menyerah, kata Li Qiye. Orang tua itu tersenyum. Auranya lembut dan seperti yang dia katakan, lama tidak bertemu, teman lama. Lama tidak bertemu, teman lama. Li Qiye sedang santai dan dalam suasana hati yang baik, waktu dapat merenggut segalanya, tetapi tidak hati Dao kita. Jalannya tidak ada habisnya, hanya hati Daomu yang bisa melihat fajar. Dunia dan zamanmu ada di pundakmu, temanku. Kata orang tua itu. Li Qiye tersenyum, kau terlalu mengecewakan. Kamu adalah kamu dan aku adalah aku, orang suci dan iblis. Anda adalah penyelamat sementara saya hanya seorang pejalan kaki. Luasnya dunia ini, itu tidak berarti apa-apa di perairan. Itu hanya pendapatmu sendiri. Orang tua itu berkata, saya dilahirkan sebagai orang suci untuk melawan kegelapan dan menyelamatkan dunia saat Anda gila. Satu-satunya tujuan Anda adalah pertempuran terakhir. Sayangnya, pada akhirnya, jalan kita yang berbeda memiliki tujuan yang sama. Li Qiye tidak membantah hal ini. Keduanya seperti saudara, merasa cukup dekat satu sama lain karena mereka adalah tipe orang yang sama. Ada pepatah yang menggambarkan keduanya, persahabatan yang tidak dibatasi oleh usia. Keduanya sama dengan hati Dao yang sangat kuat. Mereka menghabiskan lebih dari setengah zaman untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka memperoleh banyak keuntungan dan kehilangan lebih banyak, tetapi tidak ada jalan untuk melihat ke belakang. Mereka dengan gagah berani maju ke depan tanpa penyesalan. Orang tua ini jauh lebih tua dari Li Qiye. Dia adalah orang yang beruntung selamat dari zaman yang jauh, tetapi mereka berdua berbicara seolah-olah mereka berada pada level yang sama. Saya khawatir saya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Sudah bertahun-tahun berlalu, kata lelaki tua itu dengan nada hangat. Jangan khawatir, cahaya suci di tempat ini memudar, tapi keilahianmu akan membuatmu tetap hidup tanpa masalah. Li Qiye tersenyum. Aku mungkin masih hidup, tapi tidak ada bedanya dengan batu. Saya telah melepaskan segalanya, di luar satu niat keras kepala. Kata orang tua itu. Siapa sebenarnya yang bisa melakukan hal itu? Li Qiye menjawab. Keduanya baik-baik saja karena topik ini terlalu berat. Itu telah memburu mereka selama hampir satu zaman.
Sebelumnya, saya memberitahu perusahaan saya tentang kisah seorang pejuang yang berubah menjadi naga jahat. Li Qiye memahami kesunyian, mereka mengetahui transformasi tersebut, namun mereka tidak mengetahui nasib penduduk desa berikutnya. Setiap orang memiliki akhir yang berbeda. Orang tua itu tampaknya telah menerima semuanya, saya bukan satu-satunya yang mengetahui rahasia itu, dan bukan satu-satunya yang menyaksikan semuanya secara langsung. Mewaspadai tetap tidak ada gunanya. Tetapi kamulah satu-satunya orang suci sejati. Li Qiye berkata, ada orang-orang yang mengetahui rahasianya tetapi berapa banyak yang menolak. Bahkan jika mereka bertarung, siapa yang akan sepertimu, menghabiskan lebih dari setengah zaman tanpa menyerah. Dia memandang lelaki tua itu dan melanjutkan, itulah alasan kamu adalah seorang suci, sementara orang bijak lainnya berubah menjadi antek atau naga jahat. Banyak orang bijak yang berubah menjadi tulang juga, di jalan ini. Orang tua itu menjawab dengan nada kecewa. Li Qiye mengangguk, ya, tapi tidak ada kemenangan, tidak ada fajar, tanpa kematian. Era saya sudah selesai. Meskipun mereka telah mengakar di tempat yang rusak ini, tidak ada cara untuk memperpanjangnya. Namun masih ada peluang bagi Anda dan zaman Anda untuk menyerang surga. Selama Anda menang, zaman Anda akan terus berjalan. Segala sesuatu yang lain hanya akan menjadi sejarah. Atau mungkin ketika hari itu tiba, roh akan meratap dan hantu melolong, tidak mampu memasuki siklus tayangan. Ketenangan akan datang kembali dan hilang di telan sungai waktu. Jika tidak, semua orang akan terus ragu-ragu dan kegelapan tidak akan pernah hilang. Ekspresi tua itu menjadi sedih. Mungkin, Li Qiye tersenyum, saya tidak memikirkan hal-hal ini, satu-satunya hal yang ada di pikiranku adalah menembus surga, pantang menyerah sampai mati. Hanya berjuang sampai akhir, hasilnya tidak masalah. Tidak, kamu harus kembali dengan kemenangan. Orang tua itu menjadi serius, dalam segala zaman, jika kamu gagal, maka tidak akan ada harapan. Meskipun ada orang-orang yang mencoba di zaman Anda, tidak ada orang yang begitu teliti seperti Anda. Paling-paling, mereka hanya meremehkan diri mereka sendiri. Jika Anda mati di akhir dunia, zaman Anda pasti akan jatuh ke dalam kegelapan. Siklus darah akan dimulai hingga kehancuran. Li Qiye menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa menyelamatkan dunia dan hati orang-orang. Aku khawatir aku tidak bisa menjadi orang sepertimu. Tapi kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Tidak ada jalan kembali dari pertempuran terakhir tanpa kemenangan. Jiwamu akan terus tersiksa di sungai waktu. Lihatlah, begitu banyak orang bijak yang tenggelam dalam keputusasaan saat ini. Bahkan setelah mati, keinginan besarmu tidak akan hilang. Ia akan berada di sana, berteriak untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kamu harus menang untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Orang tua itu mendapat ketajaman karena dia memiliki pemahaman mendalam tentang masalah ini. Menang selalu ada dalam pikiranku. Li Qiye akhirnya menjawab. Saya yakin. Orang tua itu mengangguk, keyakinan penuh percaya diri ini adalah alasan mengapa Anda berhasil mencapai titik ini. Mungkin jika Anda memiliki hati yang siap membunuh seperti saya, mungkin Anda bisa mengakhiri siklus zaman Anda dan siklus itu akan tetap ada hingga saat ini. Li Qiye tersenyum. Beberapa waktu yang lalu, Li Qiye memberitahu para juniornya tentang siklus suatu zaman, dari kemakmuran hingga menuai. Beberapa orang mencoba melawan sebelumnya tetapi pada akhirnya, hasilnya mirip dengan kisah prajurit dan naga. Tentu saja, ada yang menjelaskan, seperti orang tua di depan ini. Dia seperti penduduk desa, memahami rahasia siklus. Dia tahu mengapa para pemimpin tertinggi rasnya menyambut warganya sendiri. Dialah yang melawan di era berdarah itu. Setelah beberapa generasi, dia tetap menyerah dan tak tersentuh. Sayangnya, dia tetap gagal pada akhirnya. Zaman mereka jatuh ke dalam kegelapan hingga perpecahan besar. Tidak ada pengulangan di dunia ini. Orang tua itu dengan tenang berkata, tetapi saya ingin memberi Anda nasihat, berhati-hatilah terhadap teman Anda. Orang bijak yang telah berjuang selama ini mungkin adalah orang yang menikammu dari belakang pada saat-saat terakhir, tapi aku yakin kamu menyadari hal ini. Ekspresinya menjadi serius. Faktanya, bukan hanya para pejuang yang berubah menjadi naga jahat, bahkan orang bijak pada akhirnya akan goyah. Di masa lalu, lelaki tua itu hampir mengakhiri siklus menu tetapi dia gagal. Orang bijak menikamnya dari belakang, sekutunya yang melawan kegelapan akhirnya menjadi penguasa kegelapan.
Saya mengerti. Li Qiye berkata, sebelum deklarasi perang saya akan meratakan apa yang perlu saya lakukan, membunuh mereka yang memiliki motivasi tersembunyi. Saya tidak baik hati seperti Anda dan tentu saja tidak akan mengulangi kesalahan Anda. Tiba-tiba bersinar dengan menakutkan setelah menyatakan ini. Orang tua itu mengangguk. Mereka telah mengalami momen paling kejam dalam hidup sehingga mereka memahami logika ini dengan sangat baik. Apalagi yang bisa saya bantu, teman? Orang tua itu akhirnya bertanya. Saya ingin mendeklarasikan perang habis-habisan. Li Qiye melebar tipis. Di sini, di alam pembohong. Mata lelaki tua itu sedikit berkerut, siapa lawannya? Seorang tuan, tapi jika aku berbohong sedikit, menurutku itu adalah untuk meratakan alam pembohongmu, menghilangkan keinginan keras kepalamu. Sebenarnya aku butuh item dari tempat ini, jadi aku ingin perang. Aku perlu memancing tuan yang bersembunyi di bawah tanah dan menguburnya. Hanya dengan begitu saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Orang tua yang merawatnya. Matanya menjadi serius dan tajam, saya ingin artefak paragon zaman Anda. Lelaki tua itu merenung sebelum menjawab, kamu harus tahu bahwa itu adalah senjata penghancur dan kekejaman yang mengerikan yang melampaui imajinasi siapapun. Ini berlaku untuk hampir semua artefak paragon. Li Qiye dengan tenang menjawab, tetapi karena orang lain memiliki senjata mengerikan ini, saya juga memerlukannya. Kebrutalan melawan kebrutalan, ini adalah metode yang paling langsung. Yah, kamu harus bersiap untuk yang terburuk. Orang tua itu berkata, saya gagal sebelum kehancuran saat itu jadi saya tidak tahu apakah senjata ini masih ada di sini. Apapun yang mungkin terjadi pada saat itu. Bahkan tanpa itu, mereka pasti akan mendapatkan sesuatu yang lain karena mereka berhasil bertahan hidup. Artefak paragon tidak terlalu penting, singkatnya, saya membutuhkan sumber daya dan senjata yang cukup agar saya dapat mengompilasi kekacauan. Li Qiye berkata dengan tegas. Orang tua itu berkata, sumber daya dan senjata, tentu saja. Mereka telah menuai dari waktu ke waktu, bahkan jika mereka telah kehilangan sebagian, masih ada jumlah yang tersisa. Orang tua itu memasang ekspresi sedih. Hatinya yang terpukul cuaca masih terguncang karena sejumlah besar sumber daya terakumulasi selama beberapa generasi dari banyak makhluk. Seluruh dunia menjadi inkubator neraka. Dia akhirnya melihat ke arah Li Qiye dan berkata, apa potensi militermu? Berapa banyak kaisar di zamanmu yang berada di pihakmu untuk pertempuran ini? Tidak satu kata pun, hanya aku sendiri. Li Qiye mendengus. Orang tua itu tidak mengharapkan jawaban ini. Dia memegangi kepalanya sebagai tanggapan, kamu sangat luar biasa tapi itu tidak cukup di sini karena aku tahu tuan yang kamu incar dengan sangat baik. Hanya kamu dan aku, kita hanya akan menuju kematian kita. Tidak, tepatnya, kamu adalah kekuatan utama pada hari itu, aku hanya akan mendukung. Kemenangan atau kekalahan terserah Anda, kata Li Qiye. Aku khawatir kamu akan kecewa kalau begitu. Jika aku bisa mengalahkan tuan itu sendirian, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Aku tidak bisa mengalahkannya, bahkan dengan bantuanmu pun tidak. Orang tua itu dengan lembut menenangkan kulitnya lagi. Jangan lupa, kita memiliki dua hati dao yang tiada taraf antara kamu dan aku, memperkuat kekuatan apa yang akan dihasilkan dari ini. Li Qiye dengan tenang berkata, ini pasti akan membawamu kembali ke kondisi puncakmu lalu menggandakannya. Sekarang, pikirkanlah, apakah ini cukup untuk mengalahkannya? Lelaki tua itu benar-benar tergerak dan dengan hati-hati memikirkan skenario khusus ini. Biarlah hati dao kita menjadi penentu karena itu telah menghabiskan setengah zaman. Li Qiye memproklamirkan. Orang tua itu menghentikan perenungannya dan berkata, dengan hati dao kita. Itu mungkin, tapi aku bukan lagi diriku yang dulu. Saya tidak bisa kembali ke kondisi terbaik saya, hanya mengerahkan 50% potensi pertempuran saya adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Aku tahu, itu sebabnya aku menyiapkan hadiah untukmu. Li Qiye mendengus dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan meletakkannya di depan lelaki tua itu, saya telah menghabiskan banyak generasi dan upaya besar untuk mencari ini. Ini adalah vas surgawi yang sulit dicapai, benda yang ditinggalkan Kaisar Abadi Qianli untuknya di bawah pohon willow. Orang tua itu mengambilnya dan membuka sumbatnya. Ada cairan emas di dalamnya yang tampak seperti pasir mengalir.
Selain itu, ada sesuatu yang lain yang bergerak di dalam. Itu memancarkan cahaya keemasan yang berbeda dari udara dalam bentuk benang. Benda ini diambil dari gua rahasia yang dilindungi oleh Di Wei di perbatasan kekaisaran. Kamu benar-benar menemukan benda ini. Orang tua itu terkejut dan menatap Li Qiye setelah melihat benda itu. Tidak ada yang mustahil bagi hati yang rela. Li Qiye terkekeh, tentu saja, itu tidak akan membuatmu sembuh total tapi mengembalikanmu ke kondisi puncak yang lama tidak masalah, aku yakin itu. Kita akan melihat kapan waktunya tiba. Orang tua itu mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita akan memulai pertempuran untuk membunuh Tuan dan memenuhi keinginanmu dalam prosesnya. Li Qiye mendengus. Keduanya berbicara lama sekali untuk mengingat detail kecil dari pertempuran yang akan datang tanpa meninggalkan satu kemungkinan pun. Bagaimanapun, mereka akan menghadapi makhluk mengerikan. Bahkan seorang kaisar dengan 12 wasiat mungkin tidak akan keluar tanpa meninggalkan beberapa anggota tubuhnya. Setelah menyelesaikan janji, tiba waktunya bagi Li Qiye untuk pergi. Kau tahu, kita harus memenangkan ini, kata orang tua itu. Li Qiye yang ingin menoleh ke belakang dan berkata, jika kita bahkan tidak bisa memenangkan ini, tidak ada maksud membicarakan pertarungan terakhir. Ini hanya akan menjadi hidangan pembuka terbaik. Memang, orang tua itu setuju. Li Qiye mulai berjalan tetapi dia berbalik dan menambahkan, orang tua, kamu tahu bahwa kamu akan mati. Aku tahu, dan kamu juga tahu. Orang tua itu dengan tenang berkata, bagaimana kita bisa menang jika saya selamat? Dalam pertempuran ini, kemenangan bukanlah satu-satunya hal yang kami inginkan, kematianmu juga merupakan suatu keharusan. Kata-kata Li Qiye terdengar cukup dingin. Ya, dunia masih membutuhkan orang-orang suci, mereka yang berjalan dalam terang dan mereka yang bersembunyi dalam bayang-bayang harus diingatkan akan hal ini. Orang tua tidak merasa terganggu ketika membicarakan masalah ini. Benar, Li Qiye berhenti sejenak sebelum berbicara, hanya dengan penundaan orang suci seperti Anda, kami akan mampu mencapai hati orang-orang, baik mereka yang mencoba untuk berjalan maju atau mereka yang terjebak dalam stagnasi. Engkau akan menjadi pelita dalam kegelapan, memimpin jalan dan mengancam bayang-bayang. Oleh karena itu, kamu datang ke sini bukan hanya untuk membunuh dan mencuri harta karun Tuan, tapi kamu juga ingin aku mati untuk mencapai dunia. Kata lelaki tua itu perlahan. Benar, gol kedua saya datang ke alam pembohong. Li Qiye berkata dengan lembut, kata-kata yang berani dan janji-janji indah adalah kosong dan tidak berarti. Di dalam kegelapan, baik orang-orang yang bimbang maupun orang-orang yang beriman membutuhkan cahaya untuk membimbing mereka. Kamu melakukan ini sebagai persiapan untuk pertempuranmu di masa depan. Kata lelaki tua itu benar, saya akan pergi di masa depan. Dari masa ke masa, akankah orang-orang benar-benar percaya pada cahaya? Setelah semakin banyak orang bijak yang gagal, apakah ada yang percaya bahwa jalan ini akhirnya ada? Di tahun-tahun yang panjang dan penuh liku-liku, tak seorang pun berani mengklaim bahwa mereka tidak mudah menyerah. Oleh karena itu, saya ingin memberitahu orang-orang di masa depan bahwa ada orang suci di dunia ini. Dia menghabiskan setengah zaman dan masih belum menyerah bahkan setelah kehancurannya sendiri. Selama kegelapan masih ada, dia abadi. Cahaya akan diwariskan dari generasi ke generasi, jadi aku harus menerimamu. Kata-kata Li Qiye terdengar lembut saat ini. Seseorang pada akhirnya harus melakukan ini, baik kamu atau aku. Orang tua itu mengungkapkan senyuman hangat. Saya seorang tukang daging, jadi biarlah tukang daging ini menyalakan pelitanya. Li Qiye tersenyum dan menambahkan, jika ada siklus yang diputar di masa depan, saya mungkin tidak akan pernah menjadi bagian darinya. Siapa yang menginginkannya? Bukan kamu dan aku. Orang tua itu tidak bisa menahan senyum. Li Qiye mengangguk dan hendak pergi lagi. Gagak hitam. Orang tua itu menemukannya sehingga dia menoleh ke belakang. Kamu harus sukses, katakan itu pada dirimu sendiri. Lelaki tua itu menjadi sangat serius, baik dalam nada bicaranya maupun ekspresi wajahnya. Li Qiye menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke arah pendengarannya, aku akan mengubah segalanya, dunia membutuhkan kemenanganku. Orang tua itu tersenyum, sampai jumpa, Dark Crow. Saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan ini nanti. Sampai jumpa, Santo. Li Qiye akhirnya pergi untuk selamanya kali ini.
Dia tidak ingin Sein melihat matanya yang basah karena menerangi Sein sangat mirip dengan menerangi dirinya. Mereka adalah tipe orang yang sama dengan hati Dao yang sama, meskipun berasal dari dua zaman yang berbeda. Sein ingin menyelamatkan dunianya sementara Li Qiye ingin menyingkirkan dunianya yang jahat. Yang satu adalah penyelamat sementara yang lainnya adalah tukang daging. Sebenarnya mereka memiliki tujuan yang sama. Kaisar Langit Wildad memasuki lokasi terpencil di alam liar dengan puncak yang menembus langit seperti taring serigala. Mereka tampak seperti sepasang gigi, memperlihatkan pemandangan yang menakutkan. Ada juga jurang maut setelah pegunungan yang tampak seperti terhubung langsung ke neraka. Angin bawah yang menyerang para pendatang baru hanya memberikan validasi lebih lanjut terhadap perasaan ini. Meskipun banyak yang tahu bahwa ini adalah lokasi yang berbahaya, orang-orang yang berada tepat di belakang Kaisar Muda tidak dapat menahan diri untuk masuk. Mereka yakin dia ada di sini untuk mencari harta karun. Oleh karena itu, mereka mengambil resiko untuk mengikuti guna mengambil potensi sisa-sisa yang tertinggal. Di saat yang sama, mereka juga ingin melihat kekuatan seorang kaisar dan kehendak surga. Lagi pula, tidak sembarang orang bisa menyaksikan seorang kaisar berusaha sekuat tenaga. Akan menjadi kehidupan yang layak dijalani untuk melihat tontonan khusus ini. Para junior yang dipimpin oleh Si Hunlin juga telah memasuki pegunungan ini. Akhirnya, Kaisar Muda itu berhenti di sebuah gunung dan melihat sekeliling sebelum berkata, "Ini dia, persis seperti yang tercatat." Dengan itu, dengan satu tangan ke atas dan tangan lainnya ke bawah, dia menciptakan serangkaian ledakan yang menyebabkan bumi berguncang. Selanjutnya, dia melemparkan spanduk kekaisaran satu sisi yang menembus pegunungan. Setelah penetrasi lengkap, auranya meresap ke seluruh tempat. Untaian kekaisaran ini mengebor setiap inci bumi sebelum mencapai area terdalam. Mengaktifkan, Kaisar Muda itu berteriak dan membentuk mudra. Aura kekuasaannya meledak dengan hukum yang menggema. Gemuruh terjadi tanpa henti meledak saat Panji menghancurkan kekacauan energi. Itu menelan seluruh area, memperbaiki. Hukum Dao universal ini dipelintir untuk membentuk pembentukan Kaisar Agung. Berdengung, spanduk yang dipaku juga memancarkan pancaran sinar menyerupai air terjun terbalik. Itu tidak mengalir keluar tanpa alasan melainkan berkumpul untuk membentuk lingkaran cahaya yang meliputi sebagian besar pegunungan, menguncinya di dalam. Yang lain tidak berani mendekati penghalang khusus ini. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin memprovokasi seorang kaisar, terutama yang sombong seperti Wildad. Kaisar lain mungkin tidak terlalu kritis terhadap juniornya, tapi tidak demikian halnya di sini. Wildad Heaven Emperor pasti akan mengambil tindakan saat dia menemukan seseorang yang mengganggu. Karena kepribadiannya, beberapa orang diam-diam mengkritiknya sebagai kaisar yang paling tidak elegan dan dianggap tertutup. Merusak, kaisar berbaring di satu puncak dan mulai bergerak. Tinju emas yang mempesona menghantam seperti meteor. Terjadi dahsyat dan puncaknya runtuh dengan batu-batu besar menyebar ke sungai terdekat hanya dengan satu serangan. Orang bisa melihat sebuah gua di bawah segalanya. Gelap seperti hitam, seperti jalan menuju neraka. Di pinggiran gua terdapat banyak rune kuno, yang tampaknya berasal dari zaman yang lebih tua. Mungkin mereka terbiasa menutup gua ini. Sayangnya, terlalu banyak waktu telah berlalu sehingga rune kehilangan kekuatannya. Di bawah serangan Kaisar Muda, rune dan segelnya hancur. Angin kencang dingin mencerminkan gua yang gelap gulata, menyebabkan orang bergidik. Itu tampak seperti binatang purba yang membuka mulutnya yang berdarah, mampu melestarikan keberadaan apapun secara instan. Meskipun mereka tidak dapat melihat situasi sebenarnya di dalam gua, intuisi mereka memberitahu mereka bahwa ada sesuatu yang mengerikan di dalam, itulah ketakutan mereka. Keluarlah, binatang purba, Kaisar Muda itu berteriak dengan penuh semangat. Dia memang sangat tampan, salah satu pemuda terbaik di generasinya. Kegembiraannya saat ini semakin meningkatkan pesonanya. Sayangnya, dia kurang memiliki ketenangan dan visi yang seharusnya dimiliki seorang kaisar. Setelah teriakannya, pertunjukan mata tiba-tiba terbuka dalam kegelapan dan membuat penonton terkesiap untuk memberikan tanggapan. Mereka bersinar dengan cahaya merah seperti darah. Para penonton merasakan hawa dingin seolah-olah binatang buas ini sedang mengintai mereka. Sebelum mereka menyadarinya, mereka sepertinya telah menjadi mangsa. Memperbaiki, suara dentingan keras terdengar seolah-olah ada sesuatu yang menarik rantai besar.
Berikutnya adalah langkah kaki besar yang membuat area tersebut bergetar. Hanya satu hentakan saja mungkin bisa menghancurkan gunung. Akhirnya, seekor binatang merangkak keluar dari gua. Itu menutupi sisik hitam seperti naga. Namun, mereka menutupi gumpalan asap hitam dan tidak memiliki aura drakonik yang sama. Itu terdiri dari tengkorak dengan serangkaian taji tulang yang tumbuh dari atas ke bawah tulang punggung. Taji panjang ini cukup menakutkan, terutama warna putihnya yang menyilaukan, seolah mampu menembus jantung kapan saja. Makhluk ular ini tetap memiliki 4 kaki seperti anjing. Ekornya menyerupai aligator tetapi ciri yang paling aneh adalah pendengaran yang besar dan berat, seperti gajah. Ia berjalan perlahan keluar dari gua, terpilih demi sedikit, seolah sedang berjuang. Hal ini disebabkan oleh 4 rantai besi yang sangat tebal yang terbuat dari logam tak dikenal yang terkadang bersinar. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Binatang aneh itu meninggalkan jejak kaki yang di tanah yang rusak sambil mencabut rantainya. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa binatang itu sedang dipenjara oleh rantai tetapi setelah terdengar lebih banyak suara berderit, sepertinya dia menarik sesuatu yang cukup berat. Apa itu? Suara tarikan di bawah gua membenarkan gagasan ini. Semua mata kembali memperhatikan gua, bahkan sang kaisar pun menatap dengan intens. Dia ingin mengintip melalui mendalam untuk melihat benda itu dalam kegelapan. Berderak, orang-orang akhirnya melihat benda di balik rantai itu. Awalnya tampak seperti peti mati perunggu, namun setelah diperiksa lebih dekat, ternyata hanya peti besar. Sedikit lagi untuk mengeluarkannya. Kaisar sangat gembira melihat benda ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Kaisar muda tidak ingin masuk ke dalam gua atau secara pribadi menarik peti itu. Berderak, gerindra tajam terhenti. Peti mati itu hampir saja keluar tetapi binatang itu tampaknya telah kehilangan seluruh kekuatannya sehingga peti mati itu terjatuh kembali ke dalam gua. Mentah, binatang itu melolong dan memperkuat cengkeramannya di tanah. Dengan suara kasar dari batu dan puing-puing, 4 bekas cakar yang tertinggal. Itu akhirnya menstabilkan peti itu, berhenti agar tidak terjatuh sebelum melanjutkan jalur awal. Sayangnya, itu tetap sia-sia. Peti mati itu ditarik ke dalam gua tetapi sepertinya tidak ada niat untuk pergi. Kaisar muda menjadi sangat tegang saat menyaksikan perjuangan binatang itu setelah beberapa kegagalan berturut-turut. Namun, dia tidak bisa menahannya sama sekali, jelas. Tidak ingin mendekati gua karena ada beberapa keberatan. Semua orang menjadi penasaran dengan apa yang ada di dalam peti perunggu itu. Di mata mereka, Kaisar muda datang khusus untuk itu. Apa maksudnya seorang kaisar menciptakan sebanyak ini? Ledakan. Binatang itu terus gagal karena peti itu menolak dan meluncur kembali ke dalam gua. Mata kaisar menjadi dingin. Dia memperkirakan lengan bajunya dan mengingat spanduk untuk membuka penghalang yang dimaksudkan untuk menghentikan kaisar lain mencuri hartanya. Isi perutmu dan dapatkan kekuatan. Dia berteriak pada binatang itu. Mentah. Binatang itu sepertinya memahaminya dan balas melolong. Selanjutnya, sebelum semua orang bisa bereaksi, binatang itu membuka mulutnya dan lidah merahnya keluar. Ah! Jeritan sepertinya terdengar. Lidahnya menembus dada seorang ahli jauh dan menyedot seluruh vitalitasnya, hanya menyisakan tulang yang tersisa. Engah! 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 Lidahnya justru terbelah menjadi lebih kecil seperti seikat tentakel dalam sekejap mata. Ah! Lebih banyak gemuruh menggema di seluruh pegunungan. Tentakel ini mulai membunuh satu demi satu ahli dan menguras kekuatan hidup mereka. Setelah menghisap darah para ahli ini, sisik binatang itu berdiri tegak dan memancarkan cahaya merah, sepertinya telah memulihkan kekuatannya. Ia masih menjilat mulutnya seolah belum cukup. Dengan suara gemuruh yang lain, ia memulai pelanggaran lain. Brengsek, lidahnya terpisah lagi menjadi beberapa lusin ujung dan menuju ke ahlinya lebih jauh lagi. Tip ini benar-benar terlalu panjang, mampu menjangkau jarak yang sangat jauh dan menembus para pembudidaya ini seperti tombak. Sial, lari. Para ahli di sekelilingnya akhirnya sadar kembali dan memahami mengapa kaisar membubarkan penghalangnya. Dia ingin membiarkan binatang itu berpesta dengan semua penonton. Dalam waktu singkat, semua orang ketakutan dan mencoba lari. Ah! 10 lainnya jatuh ke lidah monster itu. Ia tahu mana yang kuat sehingga meskipun kaisar berada di dekatnya, ia tidak mencoba menyerangnya sama sekali dan hanya memilih pikiran yang lebih lemah. Kenapa lari sekarang?
tetaplah untuk bersenang-senang. Bagaimana bisa Kaisar membiarkan makanannya habis? Dia tertawa dan menggenggam tangan. Tiba-tiba, 5 gunung menutup seluruh area dan menghalangi jalan keluar. Ah! Para pembudidaya yang berhenti secara alami darahnya dikuras oleh binatang itu. Merusak. Seseorang memutuskan untuk menyerang jari Kaisar dengan bertindak seperti 5 gunung. Mereka mengambil harta mereka untuk membunuh jalan keluarnya. Bodoh yang kurang terbuka. Kaisar bersinar. Ledakan. Aura penindasan menekan area tersebut dan menghancurkan semua harta karun. Dengan lambaian lengan bajunya, para penggarap yang berlari didorong kembali ke pegunungan. Tentu saja, mereka langsung menjadi korban binatang itu. Selanjutnya, Kaisar menurunkan hukum dari langit seperti air terjun dan memperluas blokadenya, menghentikan para penggarap yang berlari ke segala arah. Perbedaan kekuasaan terlalu besar, yang lemah tidak punya kesempatan untuk melawan Kaisar yang akan melemparkan mereka ke kandang singa. Gemuruh, beberapa dewa tertinggi dengan 1 atau 2 totem hadir di antara penonton. Mereka awalnya membawa juniornya ke sini untuk memperluas wawasan dan tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Oleh karena itu, mereka mengawal para junior pergi dengan menghancurkan hukum kekuasaan yang menghalangi jalan. Tidak seperti itu, Kaisar muda secara pribadi mengejar kali ini. Dengan 1 langkah, dia muncul di hadapan mereka. Kaisar Langit Wildad, jangan lupakan posisimu. Teriak dewa tertinggi dengan 2 totem. Posisi apa? Kaisar tertawa keras. Kamu adalah Kaisar Agung Ras Surga yang harus dihormati oleh semua orang, bukan iblis yang memperlakukan yang lemah sebagai makanan. Dewa tertinggi menyatakan, hahaha, Kaisar Agung yang disegani. Seorang kaisar tidak membutuhkan rasa hormat dan cintamu. Di mataku, kamu hanyalah semut. Kenapa raksasa harus peduli dengan apa yang memikirkan semut? Kaisar sangat terhibur. Kaisar Agung hanya menantang yang kuat dan melindungi yang lemah. Dewa tertinggi berteriak lagi. Dengan senyuman sinis, sang kaisar menjawab, siapa yang memperbaiki hal itu? Kami para kaisar agung hanya memandang kalian semua sebagai domba gemuk yang akan disembelih kapanpun kami mau. Anda, dewa setinggi mungkin setelah mendengar ini karena dia belum pernah bertemu kaisar agung seperti ini sebelumnya. Bahkan raja abadi dari ras lain masih benar melawan musuh mereka. Namun hal ini tidak terjadi pada Wildad Heaven Emperor, si bajingan yang tak terkendali. Terlalu banyak bicara, ambil ini. 1 pedang di belakangnya mengeluarkan dengungan dan melepaskan tebasan yang mampu menembakkan banyak sekali alam. Merusak, dewa tertinggi mengeluarkan perisai raksasa untuk menghentikan tebasan itu. Percikan api beterbangan seolah-olah ada meteor yang baru saja menghantamnya. 2 totem saja tidak cukup. Kaisar tertawa lagi. Ledakan. Kehendak langitnya muncul dan melepaskan tekanan yang mengerikan. Pedang ketiga itu terbang ke langit dan terlihat cukup sakral. Di sisi lain, si Hunlin memberi tahu juniornya, ayo pergi, Kaisar Langit Wildad sudah gila sekarang, kepribadiannya tidak berubah sama sekali. Dia jauh lebih santai dibandingkan dengan para penggarap lainnya yang melarikan diri karena dia tidak takut pada Wildad. Kaisar Agung macam apa ini? Tidak ada kaisar lain yang akan bertindak seperti ini, kata Wu Fengying. Tidak ada satupun junior yang mengharapkan perkembangan ini sama sekali. Dalam benak mereka, kaisar adalah eksistensi tertinggi yang tidak akan pernah menyebutkan yang lemah. Tentu saja Wildad membuktikan sebaliknya. Setelah menggunakan pedang ketiga dan kehendak surga, Wildad telah membunuh dewa tertinggi dengan 2 totem. Dia melemparkan mayat dan semua junior dewa tertinggi ke dalam area gua untuk dimakan oleh binatang itu. Target berikutnya adalah si Hunlin dan muncul di hadapan layar itu dalam sekejap, menurutmu kemana kamu akan pergi? Si Hunlin masih baik-baik saja. Dia dengan tenang menatap Kaisar dan berkata, Kaisar Langit Wildad, kita tidak ada izin satu sama lain. Aku hanya membawa juniorku pergi. Hahaha, si Hunlin, aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Kembali ke perbatasan utara, kamu bukanlah siapa-siapa yang bahkan tidak bisa memasuki kota bumi. Si Hunlin tidak marah sama sekali dan balas tersenyum, ya, saat itu aku bukan siapa-siapa, tidak seperti dirimu yang terkenal di dunia. Anda tidak dapat menemukan pasangan yang cocok pada generasi itu. Kelompok itu cukup mengejutkan. Mereka tidak mengira keduanya berasal dari generasi yang sama. Mereka akhirnya menyadari mengapa Hunlin mengetahui masa lalu Kaisar dengan baik.
Tidakkah ada orang sepertimu yang berani menggonggong di hadapanku seperti ini sekarang? Saat itu, hanya satu kata dariku akan membuatmu takut. Kilatan mematikan muncul di mata Kaisar. Ini memang merupakan duri bagi Kaisar. Dia adalah seorang jenius tertinggi yang memandang rendah seluruh dunia sementara si Hunlin bukanlah siapa-siapa saat itu. Bayangkan saja, satu orang yang berada di puncak unggulan sementara yang lain hanya berusaha bertahan hidup. Setelah bertahun-tahun berlalu, Wildad hanyalah seorang kaisar agung dengan satu wasiat sementara Hunlin telah menjadi dewa tertinggi dengan 3 totem. Perubahan ini membuat kaisar tidak senang. Jika dia memiliki 12 surat wasiat saat ini, dia masih bisa meremehkan Hunlin seperti sebelumnya. Sayangnya, mereka berada pada level yang sama saat ini. Memang, si Hunlin sama sekali tidak mengira hal ini sambil melirik, saya masih ingat ketika Anda sampai di perbatasan utara. Itu adalah peristiwa yang cukup hebat, putri dari wilayah itu secara pribadi keluar untuk resepsi sementara Anda langsung mengalahkan 8 pahlawan Merea. Sementara itu, aku bahkan tidak bisa menjadi murid penguasa kota tanah. Ketenaranmu saat itu cukup membuat iri. Para junior merasa waktu adalah entitas gila yang bisa mengubah segalanya. Si Hunlin dulu hanyalah seekor semut bagi kaisar, tetapi sekarang, dia cukup kuat untuk berdiri bahu-membahu dengan kaisar. Tidak, dia mungkin lebih kuat. Pada saat yang sama, kelompok tersebut berpikir bahwa bakat bukanlah segalanya. Wildad adalah contoh sempurna. Bakat bawaannya hampir tak tertandingi, tetapi sekarang, ia direduksi menjadi kaisar agung yang hanya memiliki satu keinginan. Wildad Heaven Emperor melayang ke bawah dan berkata, karena kita berasal dari generasi yang sama, aku tidak akan memiliki cucumu tetapi ketiga juniornya harus tetap tinggal. Kamu bisa pergi sekarang. Kaisar Langit Wildad, aku khawatir aku tidak akan bisa mematuhinya. Si Hunlin tersenyum, saya akan sangat berterima kasih jika Anda cukup baik hati untuk menyelamatkan mereka. Itu bukan terserah kamu. Pergi sekarang, masih ada waktu. Kaisar mencibir dengan aura yang menindas. Jika itu terjadi, aku harus lebih-lebihkan diriku sendiri dan menyaksikan seni dan gaya kekuasaanmu. Hunlin menjawab, terlepas dari bakat bawaannya, Wildad tetaplah seorang kaisar agung yang memiliki satu kemauan. Paling-paling, dia akan mampu melawan kaisar berkehendak 2, tidak ada yang bisa melampaui batasan ini. Hunlin juga tidak mudah diintimidasi karena dia memiliki 3 totem. Ini menjadikannya menjadi yang terbaik di antara 3 dewa tertinggi totem. Yah, saya akan melihat apa yang telah Anda pelajari selama bertahun-tahun ini. Kaisar menjadi marah dengan tajam. Seorang kaisar biasanya tidak akan kehilangan ketenangannya begitu saja, tetapi tidak dengan Wildad. Hidupnya terlalu mulus di luar seluruh bencana dengan dewa kuno pembalikan fana karena dia adalah surga favorit. Orang biasa tidak akan bisa memprovokasi dia ke tingkat ini, tetapi si Hunlin istimewa karena mereka berasal dari generasi yang sama, meskipun 2 tingkat yang berbeda dalam masyarakat. Terus terang, Hunlin tidak akan berani berbicara di depan kaisar saat itu dan akan gemetar saat melihatnya. Sekarang, semut ini berada di level yang sama dengannya, bahkan sampai memprovokasi dia. Ini menarik masalah paling tidak amannya sebagai seorang jenius tertinggi. Dia tidak bisa menahannya setelah melihat sikap Hunlin saat ini. Seolah-olah seekor semut yang bisa dia hancurkan dengan mudah saat itu sedang memandangnya dengan jijik sekarang. Tolong beri saya petunjuk, Kaisar Langit. Hunlin tidak takut sama sekali. Dia akan muncul di hadapan kaisar yang memiliki 2 keinginan, tetapi orang ini belum tentu lebih kuat darinya. Makan ini. Mata kaisar muda itu bersinar dan memancarkan cahaya yang berubah menjadi pedang dewa. Kedua bilahnya berpotongan dan langsung si Hunlin, meninggalkan bekas luka di langit. Bahkan sebelum mereka melakukan kontak, bumi sudah terpecah. Seorang kaisar dengan satu keinginan tetaplah seorang kaisar. Hanya kilatan matanya saja yang bisa menjatuhkan seorang ahli dao surgawi. Hunlin tidak panik. Hukum berputar di sekelilingnya dan berubah menjadi perisai raksasa. Ledakan. Kedua bilahnya menutupi perisai menyebabkan bintik-bintik debu menyebar kemana-mana. Lebih banyak retakan muncul di tanah tetapi perisai yang terbuat dari hukum tetap berdiri. Tidak diragukan lagi, ini adalah pertahanan yang sukses. Setidaknya, kedua belah pihak tampak cukup seimbang. Hunlin tidak jauh lebih lemah. Sepertinya kamu telah belajar banyak.
Rasa haus darah sang kaisar semakin meningkat sementara ekspresi menjadi gelap. Pertempuran ini menarik lebih banyak perhatian, tidak ada kekurangan ahli dan bahkan dewa tertinggi di alam pembohong. Mereka diam-diam membahas pertempuran itu. Kaisar Langit Wildad sangat terkenal sementara tidak banyak yang tahu siapa Si Hunlin karena perilakunya yang tertutup di masa lalu. Tentu saja, pertarungan antara kaisar tingkat rendah dan dewa biasa akan selalu menarik. Yang lebih kuat di antara keduanya layak untuk dibahas. Cukup untuk bertahan hidup. Hunlin tidak berpuas diri atau menunjukkan rasa takut dan merespons dengan santai. Merusak. Kaisar meraung dan menunjuk ke depan. Serangan menusuk menembus jalinan waktu dan berubah menjadi serangan paling tajam seperti jarum dewa. Perisai Hunlin di langit langsung menahan serangan itu. Namun, serangan jari ditujukan ke titik terlemahnya sehingga seluruh perisai runtuh seketika. Benar saja, Hunlin mengatakan bahwa bakat kaisar patut ditiru. Itu memungkinkan dia untuk mengalahkan skill musuh dalam waktu singkat. Kamu memang luar biasa, hanya satu gerakan untuk menerobos musuh. Hunlin masih baik-baik saja dan memuji kaisar. Dia akhirnya mengeluarkan senjatanya sesudahnya. Hunlin juga bukan orang yang baik karena dia terbiasa dengan jalan yang berbahaya, berjalan di atas darah dan pedang selama bertahun-tahun. Ini memberikan pengalaman yang kaya dalam pertempuran. Kamu akan melihat kemampuanku yang sebenarnya setelah aku memenggal kepalamu. Kaisar masih tetap dingin dan menindas. Para ahli yang menyaksikan dengan napas tertahan. Beberapa dewa tertinggi sebenarnya keputusan kepala karena tidak setuju. Setelah bertahun-tahun, kaisar muda ini tampaknya belum dewasa sama sekali. Mereka mengira pelajaran dari dewa kuno pembalikan fana saja tidak cukup. Sepertinya dia membutuhkan seseorang untuk mengajarinya satu sama lain. Tentu saja, ini tetap menjadi pemikiran karena tidak terlalu banyak yang ingin memprovokasi dia. Dia memiliki klannya dengan 3 kaisar agung sebagai pendukungnya dan sentinelnya sendiri, yang terdiri dari beberapa kaisar juga. Mengotak-atik satu sama saja dengan mengotak-atik seluruh sarang. Inilah alasan mengapa dewa tertinggi di sini tidak mau terlibat karena mereka tidak cukup kuat dan tidak memiliki sekutu yang diperlukan. Membunuh Kaisar Langit Wildad bukanlah masalah, berurusan dengan kelompok seperti Sentinel lebih merepotkan. Memperbaiki, Kaisar akhirnya menggunakan tangannya untuk menghunus pedang ketiga tersebut, menghasilkan cahaya tajam yang menutupi seluruh 13 benua. Setiap helai cahaya menyilaukan sehingga penonton tidak punya pilihan selain membuka pemandangan surga mereka dengan ketakutan. Pedang ketiga ini akan membuat perbedaan besar. Si Hunlin juga menjadi orang yang serius dan tidak berani meremehkan musuhnya. Pedang ketiga ini adalah senjata Dao Prenatal tingkat pemberian surga. Janin Dao Prenatal dimulai pada tingkat Dao Sovereign. Peringkat terendah juga ada di Golden Inlight. Dengan demikian, senjata pada tingkat pemerintahan dari tingkat pemberian surga harus menghasilkan kekuatan yang sebanding dengan memiliki kaisar lain, setidaknya secara teori. Terlebih lagi, meski ketiganya bukan satu set, namun cukup seimbang. Hal ini meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat. Saat dia memilih untuk menggunakannya, itu berarti dia akan melakukan pembunuhan. Di sisi lain, Si Hunlin mengeluarkan senjata terkuatnya untuk menentukan pemenang. Dia bukan orang yang sombong tetapi jika kaisar muda ingin bertarung, dia dengan senang hati akan menghibur pria itu. Ditambah lagi, pertarungan ini sangat penting baginya. Faktanya, para penonton yang mengenal Si Hunlin juga berpikiran sama. Ini adalah pertarungan antara kaisar berkehendak satu dan dewa tertinggi 3 totem. Ini bisa menjadi dasar untuk menetapkan standar tingkat kekuatan makhluk-makhluk ini di masa depan. Lebih penting lagi, ada sejarah kecil di antara keduanya yang membuat pertarungan semakin menarik. Pedangku tidak akan kembali sampai kepalamu berlimpah guling di tanah. Kaisar muda menyelesaikan dunia dengan matanya yang berapi-api. Sungguh mengesankan bahwa dia mampu mempertahankan kepribadian arogannya selama beberapa generasi. Si Hunlin tidak patuh atau congkak dalam menanggapi, saya juga ingin merasakan seni Anda yang tak terkalahkan dan gaya jenius tertinggi di masa lalu. Bab 1929, gelombang sederhana mendorong kembali Kaisar Agung. Mati, raungan marah sang Kaisar bergema. Tampak memancarkan lebih banyak cahaya, menyebabkan keinginannya yang melayang di atas menjadi cemerlang. Letusan dahsyat ini mencuri napas para penonton. Kata-katanya bergema seperti mantra tertinggi, ingin menyalip Si Hunlin.
Dia tidak menanggapi bagian terakhir dari menanggapi Hunlin dengan baik karena hal itu menimbulkan rasa tidak amannya. Gemuruh. Tapi sebelum sesuatu terjadi, seluruh area tiba-tiba berguncang hebat. Titik-titik kecil tiba-tiba muncul di udara. Ledakan. Titik-titik kecil ini sebenarnya adalah bintang jatuh dan gunung pecah, yang mengarah langsung ke Kaisar Muda. Bayangkan saja betapa banyaknya fitur ini dulunya adalah langit dari seluruh zaman. Terlalu banyak yang tergantung di atas. Tampaknya ada telapak tangan tak kasat mata yang menamparkan Kaisar dengan kejam. Ini adalah pertunjukan kekuatan yang menakjubkan karena serangan itu dapat menghancurkan dunia. Merusak. Kaisar Muda tidak menjadi khawatir. Yang ketiga pedangnya langsung melepaskan tebasan horizontal dan menyapu miliaran mil di atas. Gemuruh. Banyak bintang dan gunung tersapu, tidak ada satupun yang tertinggal memenuhi langit. Adegan ini cukup mengejutkan. Satu teknik pedang saja bisa membersihkan langit. Hanya seorang kaisar yang bisa memegang kekuasaan seperti itu. Mereka yang melihat ini untuk pertama kalinya ketakutan. Kaisar Muda itu tiba-tiba berbalik. Tampilannya terletak pada koordinat. Seseorang muncul di tempat itu, seorang pria berpenampilan biasa saja. Kamu menyerangku tadi, Kaisar berkata dengan dingin. Semua mata tertuju padanya. Awalnya banyak yang mengira itu adalah si Hunlin, bukan pihak ketiga. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam. Orang ini cukup berani menyerang seorang kaisar secara diam-diam. Ini yang paling ganas. Namun, seseorang juga langsung mengenali identitasnya dan berteriak. Itu yang paling ganas bagimu, berani memanggil seorang kaisar secara langsung. Brengsek. Orang-orang saling melirik dan berpikir terlalu berani. Memang benar Li Qiye yang berdiri di sana dengan santai. Hunlin tidak berkata apa-apa dan diam-diam mundur. Dia mengerti bahwa semuanya sudah berakhir saat Li Qiye mengambil tindakan. Betapa kurang ajarnya, berani menyerangku secara diam-diam. Kaisar telah melekat pada Li Qiye dengan visinya, tidak ada jalan keluar dari ini. Serangan diam-diam. Li Qiye tersenyum dan berkata datar, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, itu hanya sebuah peringatan. Jika itu adalah serangan diam-diam, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Komentar acuh tak acuh ini kembali mengejutkan penonton. Beberapa ahli di alam pembohong tidak mengetahuinya. Salah satu dari mereka berkata, tidakkah itu berlebihan, berani berbicara dengan Kaisar Agung seperti itu? Dia selalu seperti itu. Dewa tertinggi yang melihat Li Qiye kembali ke dataran Buddha yang tenang dan berkata, anak nakal ini tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Keganasannya sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Hahaha, agak menarik. Kaisar Muda tiba-tiba tertawa dan berkata, sungguh jarang, seseorang begitu sombong dan muda. Aku sudah melakukan debut sejak lama, tapi ini pertama kali aku bertemu seseorang yang lebih sombong dariku. Bocah, sebutkan namamu. Li Qiye. Li Qiye menjawab sebelum meliriknya, dan kamu harus berhenti sombong dengan keterampilanmu yang sedikit seperti katak di bawah sumur, mengaku tak berubah dan sebagainya. Apa? Semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Sungguh keterlaluan bagi seseorang untuk menegur seorang kaisar dengan cara seperti ini tepat di hadapannya. Kaisar sendiri lengah. Bahkan mereka yang tidak menyukainya tidak akan mengkritiknya secara terbuka seperti ini. Itu membuatnya tidak bisa bereaksi dalam waktu singkat. Dia akhirnya tersenyum, marah, dan berkata, bagus, berani sekali. Anda adalah bocah nakal yang mendapatkan benih Buddha di dataran, bukan? Sempurna, saya ingin benih itu juga. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda tidak terkalahkan di dunia nyata, maka Anda juga ada di sini. Saya akan mengajarkan Anda cara bertindak hari ini, dan kekuatan sejati itu tidak datang dari bantuan eksternal. Li Qiye mengibaskan lengan bajunya dengan acuh tak acuh, lupakan saja, seseorang dengan level yang menyerapmu seperti anak berusia 3 tahun seharusnya tidak mencoba mengajariku. Ada banyak orang jenius dalam sejarah, Anda tidak istimewa. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Pergilah bersenang-senang di tempat lain. Mari kita pergi. Dia kemudian menunjuk ke arah Hunlin dan juniornya. Semua orang hampir muntah darah mendengar ini, termasuk Kaisar. Membandingkan Kaisar Agung dengan anak kecil. Terlebih lagi, ekspresi Li Qiye menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak peduli pada Wildad, seolah Wildad bukan siapa-siapa.
Ini jelas bukan cara yang logis untuk memandang seorang kaisar meskipun dia hanya mempunyai satu surat wasiat, tapi Li Qiye memang melakukan hal itu. Dewa tertinggi tersenyum masam dan menyimpulkan, saya tidak berpikir ada orang yang lebih sombong dari itu. Baiklah, Verces membuatku terkesan. Kamu mengadili kematian. Kaisar meraung dan mengendalikan pedangnya. Ketiganya berkumpul dan menembus ruang dan waktu, langsung menuju tenggorokan Li Qiye. Langkah ini sangat cepat di luar persepsi. Hanya para dewa tertinggi yang hadir yang bisa melihatnya dengan jelas. Pak, pedangnya gagal karena Li Qiye tidak lagi berdiri di tempat itu. Detik berikutnya, matahari raksasa malah menempati area tersebut. Nyala apinya menggambarkan dunia dan mengubah segalanya menjadi abu. Oh ibu, banyak yang merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh karena ketakutan. Mereka mulai melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sebuah subdimensi. Dewa tertinggi yang kuat memahami teknik ini. Pada saat ini, Kaisar dan matahari ini berada di dimensi yang berbeda. Meskipun demikian, api matahari masih berkobar di dalam dan mempengaruhi alam fisik luar. Si Hunlin segera membawa para juniornya menjauh dari medan perang. Ini adalah ekosistem spasial. Li Qiye dengan memulai memindahkan subdimensi ke area ini diikuti dengan matahari untuk membakar Kaisar. Tampilan kontrol spasial yang kuat ini membuat takut para dewa tertinggi. Seolah-olah dia adalah penguasa ruang angkasa, mampu membengkokkannya sesuai keinginannya. Gemuruh. Di antara ledakan tersebut, Kaisar benar-benar menikmati dunia. Dengan bantuan kehendak langitnya, dia benar-benar menyerap seluruh matahari. Berat, ini hanya tipuan, tak terkalahkan dari kemampuanmu sendiri. Kaisar bersinar pada saat ini seolah-olah ada banyak matahari di tubuhnya. Bang! Dia melintasi ruang angkasa dan melepaskan tebasan lagi ke arah Li Qiye yang berada di puncak. Pergilah bermain di lumpur. Li Qiye tidak meluangkan waktu dan malas mencetak segel kematian ke dalam bumi. Gemuruh. Daerah itu berguncang dengan hebat. Beberapa puncak langsung hancur. Selanjutnya, kerangka besar keluar dari tanah dan mendaki gunung. Ini adalah kerangka humanoid, salah satu kera besar dengan ukuran yang tak terbayangkan. Ia bisa menangkap matahari dan bulan di atas atau mencapai dasar lautan. Kera kerangka memanaskan matahari dan bulan dengan kekuatan besar. Bumi retak sebelum datangnya dengan jurang yang mengerikan. Pegunungan di persahabatan menjadi korban langkahnya. Saat ia berjalan berkeliling, kepalanya membentur bintang-bintang, membuatnya berkeping-keping. Semua orang tersentak setelah melihat monster sebesar itu. Salah satu ukuran ini jelas merupakan eksistensi teratas di zaman manapun. Ledakan, potongan-potongan bintang turun seperti meteor. Masing-masing bisa menembus bumi, menghasilkan pemandangan apokaliptik. Setelah jatuh, mereka mengeluarkan lava dari titik tumbukan. Tidak ada yang berani mendekat setelah melihat pemandangan ini. Bahkan para dewa tertinggi pun menjauh dari medan perang ini. Kera membuka telapak tangan. 5 jari kerangka itu menghapuskan dunia dan langsung menghentikan tebasan dari Kaisar Muda. Bahkan serangan ini tidak dapat memotong jarinya. Berdengung, bab kematian Li Qiye muncul dengan energi kematian yang mengepul. Serangkaian hukum yang berdenting membubuhkan tanda bab pada kera yang mati. Mentah, kerangka-kerangka itu tiba-tiba memiliki daging dan kemudian bulu tumbuh darinya. Dalam sekejap mata, seekor kera yang hidup dan melompat muncul di hadapan semua orang. Bulu emasnya bersinar. Dari kejauhan tampak seperti gunung emas yang memancarkan cahaya yang sangat menggoda. Raksasa ini tampak megah dengan menampilkan mata matahari. Panas terik terpancar dari mereka. Tampaknya kera ini tidak perlu berbuat banyak untuk menggambarkan bumi dalam sekejap mata. Semua orang menjadi ternganga. Apakah ini benar-benar kelahiran kembali kera? Tentu saja bukan itu masalahnya. Bab kematian hanya mengizinkannya untuk kembali ke kondisi lama. Itu masih berupa kerangka saja. Hanya ilusi, tidak bisa mencapai puncak. Hal ini tidak membodohi Kaisar Muda karena dia dapat melihat kebenaran. Ledakan, kehendak surganya mengeluarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Pedang ketiga yang dinyanyikan dan dikurung secara bersamaan, mampu mengubah segala sesuatu menjadi abu. Mengaung, kera itu membalas dengan membuka mulutnya untuk menembakkan sinar matahari bulan ke langit. Dunia menjadi suram, kehilangan warnanya. Sinar ini mengandung esensi matahari dan bulan, dan masing-masing tidak hanya satu. Binatang itu telah memanaskan matahari dan bulan yang tak terhitung banyaknya untuk mendapatkan serangan ini.
Sinar itu dapat menembus waktu dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Memperbaiki. Sinar itu menghentikan pedang ketiga itu sekali lagi. Li Qiye merasa bosan bermain dengan seseorang setingkat Wildad Heaven Emperor. Dia berkata dengan nada datar, luangkan waktumu untuk bermain. Dengan itu, dia memberi isyarat kepada kelompok itu lagi untuk pergi. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Kaisar muda itu hendak melakukan tebasan megah lainnya di depan jalan Li Qiye. Tapi dari awal sampai akhir, dia tidak bisa mendapatkan satupun pandangan dari pria itu. Sebelum dia bisa menyelesaikan ayunannya, pancaran sinar matahari dan bulan kera itu telah melintasi ruang angkasa dan mengarah langsung ke kehendak langitnya. Kaisar yang terperanjat mengalihkan perhatiannya ke arah serangan ini dan tertutup langsung ke arah sinar itu. Kalau tidak, keinginannya akan terluka parah. Kehendak surga mewakili segalanya bagi para kaisar. Dengan demikian, kerusakan pada seseorang akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Karena sang kaisar sibuk dengan kera, dia hanya bisa melihat Li Qiye perlahan-lahan pergi. Kerumunan sangat terkejut. Di luar rekan-rekan mereka sendiri, tidak ada yang akan memperlakukan seorang kaisar seperti ini. Ditambah lagi, Li Qiye mengambil langkah lebih jauh dengan memperlakukan pria itu seperti udara bahkan sebelum menjadi dewa atau kaisar, seolah-olah sang kaisar bukanlah siapa-siapa. Selain itu, dia juga tidak banyak bicara dan benar-benar mendukungnya sekarang. Kesombongan berubah menjadi tak stabil ketika dia bisa tetap setia pada klaimnya. Dengan demikian, orang-orang merasakan rambutnya berdiri tegak. Teman Li Qiye ini adalah sesuatu yang lain. Siapa dia? Dewa tertinggi hilang dalam spekulasi. Seorang junior tak dikenal memandang rendah seorang kaisar seperti itu. Si Hunlin dengan cepat membawa juniornya dan mengejar Li Qiye yang pergi. Hehehe, kakak, kamu tidak terkalahkan, satu lambaian tangan saja sudah cukup untuk menekan seorang kaisar. Mengapa kamu tidak membunuh untuk membangun prestisemu? Setelah ketinggalan, Wu Qi segera berubah menjadi penjilat. Siapa yang menyuruhmu pergi? Li Qiye mengabaikan sanjungan itu dan bertanya dengan datar. Petik 2. Wu Qi tidak menjawab. Bangsawan muda, ini adalah kesalahanku sehingga hal seperti ini terjadi. Hunlin dengan cepat melangkah dan mengakui kesalahannya untuk menyelamatkan Wu Qi. Li Qiye tidak berkata apa-apa dan hanya menyinarinya. Hal ini membuat Hunlin dilanda ketakutan dan tidak dapat berbicara sama sekali. Sebagai dewa tertinggi dengan 3 totem, dia telah mengalami dan melewati semua badai selain melihat semua jenis karakter. Tapi sekarang, hanya muncul dari Li Qiye saja yang telah mengguncangnya hingga ke inti. Dia menutup mulut dengan tangan tertunduk seperti seorang junior yang telah melakukan kesalahan, tidak lagi berani berbicara mewakili Wu Qi. Ini kesalahanku. Anak laki-laki yang ketakutan itu mengerahkan seluruh keberaniannya dan meminta maaf, saya terus mengganggu si senior untuk pergi menemui Kaisar Langit Wildad. Perhatikan bahwa orang ini adalah anak nakal yang keras kepala di klannya sendiri, yang menjadi sumber sakit kepala bagi banyak senior di sana. Sayangnya, kulitnya cukup tebal sehingga tidak takut dipukul. Itu sebabnya para senior tidak bisa berbuat banyak setelah menangkapnya. Namun kini, ia menjadi anak yang penurut dan langsung mengakui kesalahannya. Ada banyak monster penghisap darah di alam pembohong. Lakukan lagi dan aku akan melemparkanmu ke sarang mereka. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Wu Qi tidak berani membuka mulutnya dan menutupnya. Li Qiye terlalu malas untuk terus memarahi mereka. Dia melanjutkan dengan tempat yang tepat di belakangnya. Kelompok itu tidak berani bernapas dengan keras saat ini. Li Qiye ini jelas terlihat lebih muda dari mereka tapi mereka mengejarnya seperti sekelompok junior. Aku tahu kamu akan menimbulkan masalah. Wu Fengying merengut dan berkata pelan sebelum menamparkan kepala Wu Qi dan memasukkannya ke dalam kejam. Wu Qi sebenarnya tidak berani membalas dan menghina adiknya kali ini. Li Qiye tidak membawa kelompoknya lebih jauh ke alam pembohong melainkan kembali ke abadi. Kapten secara pribadi menyambutnya dan terkejut melihat dia kembali dengan cepat. Li Qiye menyuruh yang lainnya untuk pergi. Begitu mereka sendirian, dia berbicara kepada kapten, di mana kaisarmu? Tuan, yang mulia tinggal di gua mereka, tidak berani mengamati karena instruksi Anda sebelumnya. Kapten segera menjawab. Li Qiye mengangguk dan menyerahkan sepucuk surat kepadanya, berikan ini kepada kaisarmu, waktu adalah yang terpenting. Kapten bergidik setelah
Mendengar ini dan dengan penuh rasa hormat, Tuan, orang rendahan ini akan segera mengirimkannya. Pergi. Li Qiye memerintahkan namun dia teringat akan hal lain, oh benar, jika kamu memiliki anggota sekte di sekitar alam pembohong, suruh mereka pergi atau jangan salahkan aku karena kurangnya peringatan begitu mereka mati. Orang rendahan ini mengerti. Kapten menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi dan segera membungkuk sebelum berangkat. Li Qiye kemudian melanjutkan bisnisnya lagi. Begitu mereka berhasil keluar dari abadi, sang putri bertanya, kemana kita akan pergi sekarang? Untuk menyaksikan kenaikan Jin Ge. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Kelompok itu tercengang mendengarnya. Li Qiye ingin pergi ke kanan saat kenaikan. Ha, kakak, kamu ingin menginjak-injaknya dengan kejam. Wuqi menjadi bersemangat dan berkata, masih menjatuhkannya setelah dia menjadi seorang kaisar. Kita lihat saja siapa yang berani mencoreng namamu di masa depan setelah prestasi ini. Hehe, Jin Ge akan menjadi kaisar pertama dalam sejarah yang dikalahkan tepat setelah kenaikannya. Wuqi sudah bisa membayangkan pemandangan seorang kaisar dengan giginya roboh ke tanah. Sungguh peristiwa yang sangat menggembirakan. Bersambung.